Ada perdebatan lain, lebih dari satu perdebatan, hingga pada tingkat sebagaimana yang diceritakan sendiri oleh Asy-Syafi'i, yaitu dia mengatakan, pada suatu hari aku berdebat dengan Muhammad bin Hasan. Perdebatanku dengannya semakin sengit, hingga urat-urat lehernya membengkak dan kancing-kancing bajunya terlepas satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabatku beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini kami akan menceritakan kisah perdebatan sengit Imam Syafi'i, perdebatan Imam Syafi'i dengan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Asy-Syafi'i belajar pada Muhammad bin Hasan dengan membaca buku-bukunya dan mempelajarinya serta mengapresiasinya sebagai bentuk apresiasi seorang murid kepada syekhnya. Akan tetapi, itu tidak menjadi halangan bagi Asy-Syafi'i untuk berdebat dengan syekhnya lebih dari sekali terkait masalah-masalah yang menurut Asy-Syafi'i harus ada penjelasan terkait sisi kebenarannya. Barangkali debat yang paling populer antara Asy-Syafi'i dan Muhammad bin Hasan adalah perdebatan di antara mereka berdua seputar Abu Hanifah dan Malik. Akan tetapi, ada perdebatan lain, lebih dari satu perdebatan, hingga pada tingkat sebagaimana yang diceritakan sendiri oleh Asy-Syafi'i, yaitu dia mengatakan, pada suatu hari aku berdebat dengan Muhammad bin Hasan. Perdebatanku dengannya semakin sengit, hingga urat-urat lehernya membengkak dan kancing-kancing bajunya terlepas satu persatu. Berikut ini salah satu perdebatannya dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Asy-Syafi'i mengatakan, aku menulis buku-buku Muhammad bin Hasan dan aku mengetahui pendapat mereka. Jika ia bergegas, maka aku berdebat dengan sahabat-sahabatnya. Pada suatu hari, dengan perasaan marah, dia berkata kepadaku, aku diberitahu bahwa engkau tidak sependapat dengan kami. Aku menjawab, itu hanya sesuatu yang aku katakan dalam perdebatan. Dia berkata, namun yang sampai kepadaku tidak demikian. Dia pun mengunggahku, hingga aku berkata, aku menghargaimu dan aku menghindarkanmu dari perdebatan. Dia berkata, itu harus disampaikan. Begitu dia tetap bersikukuh, maka aku katakan, sampaikanlah. Dia berkata, apa pendapatmu tentang orang yang melakukan gosap atau mengambil tanpa izin pohon sajah dari orang lain? Kemudian dia mendirikan bangunan di atasnya dengan biaya 100.000 dinar. Pemilik pohon sajah mendatangkan 2 orang saksi adil untuk menguatkan klaimnya bahwa orang itu mengambil alih pohon sajah tanpa seizinnya dan mendirikan bangunan ini di atasnya. Apa ketentuan hukumnya menurutmu? Aku menjawab, aku katakan kepada pemilik pohon sajah, engkau harus mengambil ganti senilai pohon sajah. Jika dia rela, maka aku tetapkan nilainya. Namun, jika dia enggan dan hanya menghendaki sajahnya, maka aku bongkar bangunan itu dan aku kembalikan sajah kepadanya. Muhammad bin Hasan berkata, apa pendapatmu tentang orang yang melakukan gosap benang ibrisim dari orang lain? Dia menggunakan benang itu untuk menjahit perutnya. Apakah engkau mencabut benang dari perutnya? Tidak, jawabku. Dia berkata, Allah Maha Besar. Engkau tinggalkan pendapatmu sendiri. Sahabat-sahabatnya berkata, engkau meninggalkan pendapatmu sendiri. Aku berkata, jangan terburu-buru. Bagaimana pendapat kalian seandainya dia tidak mengambil sajah tanpa izin dari seorang pun, dan dia hendak membongkar bangunan ini darinya
lantas membangun yang lain. Apakah itu mubah baginya atau haram baginya? Mereka menjawab, itu mubah baginya. Lantas aku berkata lagi, bagaimana menurutmu jika benang itu adalah benangnya sendiri, lantas dia hendak mencabut benang ini dari perutnya? Apakah itu mubah baginya ataukah itu haram baginya? Mereka menjawab, itu haram baginya. Aku berkata, lantas bagaimana engkau mengkiaskan yang mubah dengan yang haram? Kemudian dia bertanya, bagaimana pendapatmu jika ada orang yang melakukan gosip satu papan saja dari orang lain yang dimasukkannya ke dalam perahunya dan berlayar di laut? Lantas pemilik papan menguatkan klaimnya dengan 2 orang saksi adil bahwa orang ini telah mengambil tanpa izin papan tersebut dalam memasukkannya ke dalam perahunya. Apakah engkau hendak mencabut papan dari perahu? Tidak, jawabku. Dia berkata, Allah Maha Besar, engkau meninggalkan pendapatmu. Aku berkata, bagaimana menurutmu jika papan itu miliknya sendiri, kemudian hendak mencabut papan itu dari perahu saat berlayar di laut? Apakah itu mubah baginya ataukah itu haram baginya? Dia menjawab, haram baginya. Dia lantas bertanya, bagaimana yang dilakukan pemilik perahu? Aku menjawab, aku menyuruhnya agar melabuhkan perahunya ke pelabuhan terdekat yang tidak mengakibatkan dia dan sahabat-sahabatnya celaka, kemudian mencabut papan dan menyerahkannya kepada pemiliknya, dan aku katakan kepadanya, perbaiki perahumu dan pergilah. Muhammad bin Hasan dalam hujjah yang disampaikan berkata, bukankah Nabi bersabda, tidak ada bahaya, tidak pula balasan yang membahayakan? Aku menjawab, dia membahayakan diri sendiri dan itu tidak membahayakan orang lain. Kemudian aku katakan kepadanya, apa pendapatmu tentang orang yang melakukan gosip seorang budak perempuan dari orang lain yang lantas melahirkan darinya 10 anak, semuanya mampu membaca Al-Quran, menyampaikan khutbah di atas mimbar dan memutuskan perkara di antara kaum muslim, lalu pemilik budak menyatakan diperjuat dan orang saksi adil bahwa orang ini telah melakukan gosip terhadap budak tersebut dan melahirkan darinya anak-anak itu. Aku tekankan kepadamu dengan nama Allah, apa ketentuan hukum yang engkau tetapkan? Dia mengatakan, aku menetapkan bahwa anak-anaknya sebagai budak bagi pemilik budak tersebut, dan aku kembalikan budak tersebut kepadanya. Aku katakan, Allah merahmatimu, mana yang lebih besar bahayanya, engkau mengembalikan anak-anaknya sebagai budak atau engkau membongkar bangunan di atas syajah dalam sejumlah masalah semacam ini. Buku-buku sejarah pemikiran Islam memuat dalam jumlah yang tidak sedikit perdebatan Asy-Syafi'i dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan semuanya menunjukkan kapasitas Asy-Syafi'i dalam hal ini, pengetahuan tentang pokok-pokok hujjah, kecermatan dalam penggunaan qiyas, dan keluasan wawasan dalam memecahkan masalah, serta perbuatan contoh-contoh untuk dapat mencapai penetapan yang menurut dugaan kuatnya itu benar. Ini tidak lain disebabkan kemampuannya dalam berdebat dan pengetahuannya tentang seni berdebat, khususnya lantaran debat sudah menjadi ciri khas masanya. Sumber kisah ini dikutip dari buku Akidah Islam menurut 4 mazhab, karangan Profesor Dr. Abdul Yazid Abu Zaid Al-Ajami, penerbit Pustaka Al-Kautsar.
Demikian kisah debat sengit Asy-Syafi'i dan Hasan Asy-Syaibani. Dan ini adalah kisah cuplikan sejarah keteladanan di tengah perbedaan dalam Islam. Meskipun berbeda pendapat sangat sengit dan dalam banyak perkara fikih maupun usul fikih, termasuk beberapa dalam perkara politik dan kalam teologi. Namun mereka tetap saling mencintai dan memuji. Semoga kisah di atas tadi dapat menjadi suri tauladan dalam diri kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.